إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kemarin, hari ini, dan 2 hari ke depan adalah hari-hari yang kaum muslimin disyariatkan untuk menyembelih kurban. Ini adalah amalan mulia untuk kita mentauhidkan Allah, untuk kita menghamba kepadanya, menyerahkan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menyembelih hewan kurban tidak hanya bermakna kita menumpahkan darah seekor hewan, tapi lebih daripada itu, di dalamnya mengandung penghambaan diri dan pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah syariat yang mulia ini bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang hal itu? Maka anak yang saleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya
Beliau siap untuk mengorbankan segalanya di jalan Allah. Bahkan ketika perintah Allah itu adalah untuk menyembelih anaknya, maka tidak ada yang lebih penting buat beliau kecuali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini hanya sekedar ujian dari Allah. Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah pasrah dan beliau telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menggantikan anak tersebut dengan seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Maka makna dari mengorbankan hewan tidak hanya sekedar kita menginginkan dagingnya, tapi di dalamnya mendapatkan nilai yang luar biasa, penghambaan kepada Allah, pengorbanan di jalan Allah. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba yang menyembelih hewan kurbannya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang banyak melaksanakan salat dan banyak menyembelih, sehingga bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah turunkan surat khusus bagi beliau, yaitu surat Al-Kautsar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu sungai di dalam surga. Sebagian ahli tafsir mengatakan kebaikan yang cukup banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Tuhan penciptamu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu maka dialah yang terputus penyebutannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Hajjatul Wada beliau menyembelih 63 ekor onta dengan tangan beliau sendiri. Maka bagi siapapun yang mempunyai hewan kurban, hendaklah dia berusaha menyembelih hewan kurban itu dengan tangannya. Itu akan lebih baik daripada dia wakilkan kepada orang lain, karena di dalamnya terdapat ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Ketika dia menjalankan pisaunya di atas leher hewan tersebut, maka dia mengingat sesungguhnya dia sedang menumpahkan darah hewan ini untuk berkorban di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, sehingga dia mendapatkan kemuliaan ibadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini menjadi mulia terutama di masa lampau, karena orang-orang yang memeluk agama ini siap mengorbankan apapun di jalan Allah. Mereka mengorbankan kehormatan mereka, mereka mengorbankan harta mereka, bahkan lebih daripada itu, mereka mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah, karena mereka tahu bahwa sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membeli semua pengorbanan kita di jalannya dengan jaminan surga yang tiada tanding dan tiada tara di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Surga yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi,
yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. A'adtu li'ibadiyas salihin, aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang sedikit pun tidak pernah terbetik akan nikmatnya, kesenangannya di dalam hati manusia, karena saking nikmatnya dan sangat menyenangkan sehingga tidak terbayangkan oleh kita sedikit pun. Allah membeli semua pengorbanan kita dengan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman harta-harta mereka dan nyawa-nyawa mereka dengan sebagai gantinya adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh orang-orang yang memusuhi Allah atau mereka yang terbunuh di jalannya. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, sebagai janji atas orang yang demikian yang akan Allah penuhi sebagaimana tertera di dalam Taurat, di dalam Injil, dan juga bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'atum bih. Sebelumnya Allah mengatakan waman aufa bi ahdihi minallah. Adakah yang lebih menepati janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Oleh karena itu, bergembiralah kalian dengan transaksi yang kalian lakukan dengan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah yang merupakan kemenangan besar di hari kiamat kelak. Apa yang kita inginkan dari dunia yang sedikit ini? Apa yang kita berikan di jalan Allah, baik itu harta, demikian pula kehormatan, atau apapun yang kita berikan di jalan Allah, bahkan nyawa di jalan Allah, itu tidak sebanding dengan surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mati syahid, dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan darahnya masih mengalir. Warnanya warna darah, tetapi wanginya rihul misk, wanginya semerbak seperti minyak wangi kasturi yang paling wangi. Bahkan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah, ketika di hari kiamat kelak, tidak ada perkara yang paling diinginkannya kecuali dia dikembalikan oleh Allah ke muka bumi. Untuk apa? Agar dia bisa kembali berjuang di jalan Allah, dan dia mati syahid untuk yang kesekian kalinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia melihat di hadapan Allah apa yang telah Allah persiapkan kepadanya di dalam surga yang begitu nikmat, yang nikmatnya tiada tanding dan tiada tara. Maka di dalam surat As-Saff ayat ke-10 sampai ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah transaksi yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di sisi Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan nyawa-nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan juga istana-istana indah yang Allah persiapkan di dalam surga kekekalan, surga Aden. Dzalikal fawzul azim, dan itulah sebuah kemenangan yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua ayat-ayat ini memanggil kita untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Mungkin pada saat ini tidak ada jihad fisabilillah yang dikumandangkan oleh pemerintah kita yang resmi untuk melawan orang-orang kafir, karena situasinya tidak seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah itu kompleks. Tidak hanya menyerahkan nyawa untuk membela agama Allah. Sebelum kita sampai kepada tahap itu, mari kita berjuang dengan apa yang kita punya. Bagaimana agama Allah ini tersebar di tengah-tengah manusia. Bagaimana kita mengamalkan agamanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian membela agama ini dengan harta yang kita punya. Bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, menolong masjid-masjid dengan segala pembiayaan yang mereka keluarkan, menolong pondok pesantren, memberi makan anak yatim, menolong janda-janda. Pintu-pintu kebaikan yang disyariatkan oleh Allah, mari kita perjuangkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, menegakkan agamanya pada pribadi kita, sehingga hidup kita untuk Allah. Sebelum kita mati, semoga kita diwafatkan oleh Allah di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah katakan, wahai Nabi, ucapkanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, bahkan hidupku dan matiku hanya aku peruntukkan bagi Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang terdepan di dalam mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengorbanan di jalan Allah yang membuat umat ini menjadi mulia. Karena siapapun yang menolong Allah, menolong agamanya, pasti dia akan ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian di atas agamanya. Di dalam hadis Abdullah ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu Daud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian telah sibuk dengan transaksi yang riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar', dan kalian telah sibuk dengan peternakan dan pertanian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan memperjuangkan agama Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kita dengan mengatakan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan beri kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, yang Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali memperjuangkan agama kalian tersebut. Siapa lagi yang akan memperjuangkan agama ini kecuali kita kaum muslimin? Musuh-musuh Islam siang dan malam mereka melakukan propaganda agar supaya agama ini musnah dari muka bumi dan membuat kita murtad kembali kepada kekafiran. Jangan kita kira bahwa mereka diam. Mereka tidak pernah diam. Siang dan malam mereka membuat makar. Entah kita tahu atau kita tidak tahu. Kita kaum muslimin harus yakin dengan agama ini. Mari kita perjuangkan. Saya tidak mengajak jemaah sekalian untuk angkat senjata atau berbuat teror kepada manusia tanpa tuntunan agama yang benar. Tapi ajakannya adalah mari kita mulai dengan kita mengamalkan agama ini. Jangan kita dengarkan semua omongan orang yang menyudutkan orang-orang yang ingin kembali kepada agamanya. Mari kita kembali kepada agama yang mulia ini. Mari kita amalkan. Mari kita bela dakwahnya. Mari kita ramaikan masjidnya. Mari kita masukkan anak kita terdidik di dalam pondok pesantren dengan pendidikan Islam yang baik, atau ke dalam sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan Islam. Jangan lagi kita mengedepankan hawa nafsu dan kesenangan dunia yang kita cari, karena sudah cukup. Sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Agama ini adalah jaminan kemuliaan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu membela agamanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membahagiakan kita dunia dan akhiratnya, karena kita selalu mengamalkan agamanya, memperjuangkan dakwahnya, dan mengorbankan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لإخواننا المسلمين لحينا وميتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه يذكركم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته